Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadratal mukhtaramin wal mukhtaramat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai nikmat dan karunia-Nya. Yang berkat sebagian dari nikmat dan karunia itu, kita dapat bertemu kembali dalam kajian subuh di Masjid Al-Mukhlasin ini. Setelah hari Jumat subuh yang lalu, kita absen untuk satu kali kajian, karena saya harus pergi ke Surabaya menghadiri upacara pisah sambut salah seorang keponakan saya yang dulu pernah menjadi penyumbang atau pemberi infak untuk renovasi Masjid Al-Mukhlasin ini. Insya Allah catatannya masih ada pada Pak Wahyudi. Kalau tidak salah 2 kali keponakan saya itu menyumbang, yakni Mayor Jenderal TNI Haji Farid Ma'ruf MA, yang harus melakukan pisah sambut sebagai Panglima Daerah Militer 5 atau Pangdam 5 Brawijaya yang baru. Sebagai seorang paman, saya harus memberikan dukungan kepada sang ponakan ini. Oleh karena itulah pada minggu yang lalu, pada pekan yang lalu, pada hari Jumat yang lalu, saya tidak bisa hadir memberikan kajian Jumat subuh ini. Dalam kaitannya dengan masalah jabatan ini, saya ingin sedikit memberikan pencerahan untuk mengingatkan kita semua tentang ajaran agama kita, yakni bahwa jabatan itu adalah sebuah amanah, sebuah kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain. Pihak lain itu bisa pemerintah atau negara atau atasan kita. Dan lebih dari itu bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, jabatan itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting untuk kita camkan, untuk kita pahami, kita hayati, untuk kita amalkan segala konsekuensinya dalam kehidupan ini. Sebab
kalau kita salah mempersepsi jabatan, jabatan itu tidak akan membuat kita bahagia, tetapi justru sebaliknya, jabatan bisa membawa bencana. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam kaitan ini saya sangat ingat sekali sebuah hadis sahih dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama disampaikan kepada sahabat beliau Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, innaha amanatu wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamatun illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Wahai Abu Dzar, ketahuilah bahwa jabatan adalah sebuah amanah, bukan nikmat, bukan sesuatu yang milik kamu, tapi itu adalah titipan, kepercayaan. Wa innaha yaumal qiyamati hizyun wa nadama. Dan sesungguhnya jabatan itu kelak di hari kiamat akan menjadi khizyun, akan menjadi penyesalan, akan menjadi kehinaan. Sebab kehinaan, sababul khizyi, menjadi sebab kehinaan. Wa nadamah, dan penyesalan, sebab dari penyesalan. Jadi jabatan itu kalau tidak disikapi dengan hati-hati, tidak disadari bahwa dia adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, jabatan itu justru akan menjadi sebab kehinaan dan sebab penyesalan kita pada hari kiamat. Illah, kecuali yang tidak bisa hina, tidak bisa menyesal di hari kiamat lantaran jabatan adalah man akhadhaha bihaqqiha, adalah orang yang mengambil jabatan itu atau orang yang memperoleh jabatan itu bihaqqiha, dengan haknya. Memang dia layak, memang dia capable, memang dia pantas untuk memegang jabatan itu karena prestasinya selama ini. Dan karena kepercayaan yang diberikan masyarakat kepadanya. Itu tandanya dia akhadhaha bihaqqiha. Itu tandanya dia adalah mengambil jabatan, memperoleh jabatan dengan haknya. Tidak melalui rekayasa, tidak melalui suap menyuap, money politics, black campaign atau kampanye hitam, melalui kasak kusuk, tidak. Tapi benar-benar karena dia berhak, dia layak, dia capable untuk jabatan itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua ialah wa adzal ladzi alaihi fiha. Yang kedua adalah dia tunaikan apa yang menjadi kewajibannya sehubungan dengan jabatan itu. Yang pertama sudah terpenuhi syarat pertama, yakni mendapatkan jabatan dengan benar. Sudah. Tapi kemudian dia tidur nyenyak atau dia terlena di kursi empuk jabatan itu, maka ini tidak dibenarkan dalam Islam. Berarti dia telah menyia-nyiakan jabatan, menyia-nyiakan amanah yang telah diberikan kepadanya. Ini orang tidak benar. Walaupun memperoleh jabatan itu tidak dengan jalan ilegal, tidak dengan jalan curang, tapi karena setelah menjabat dia diam saja, tidak berbuat sesuatu yang menjadi kewajiban dari jabatannya itu, maka dia tergolong orang yang menyia-nyiakan jabatan atau amanah. Maka Nabi mengatakan dua hal ini.
orang yang tidak akan terhina, orang yang tidak akan menyesal di hari kiamat lantaran jabatan adalah pertama, orang yang mendapatkan jabatan itu dengan benar. Yang kedua, setelah memperoleh jabatan itu dengan benar, dia tunaikan apa yang menjadi kewajiban dirinya sehubungan dengan jabatan itu. Inilah kata Nabi, orang yang tidak akan menyesal lantaran menjabat sebagai pejabat di dunia ini. Oleh karena itu, ucapan yang layak untuk kita sampaikan kepada orang, teman, sahabat, handai tolan, termasuk keluarga kita yang baru memegang jabatan adalah doa. Semoga kawan kita ini, semoga keluarga kita ini dapat menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Tidak menyimpang dan tidak mengkhianati amanah yang telah diberikan kepadanya. Inilah doa kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Kita sering mengalami apa yang disebut dengan salah kaprah. Dalam bahasa Arabnya al-khoto'ul masyhur. Khoto' salah, tapi masyhur, sudah terlanjur kaprah, sudah terlanjur populer. Itulah yang kita sebut dengan salah kaprah dalam bahasa Jawa. Salah kaprah kita ialah ketika kita menganggap jabatan itu lebih sebagai nikmat karunia Allah yang wajib kita syukuri keberadaannya. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya di balik itu jabatan adalah sebuah amanah yang menuntut kewaspadaan dan kehati-hatian kita. Sebab jika tidak waspada, jika tidak hati-hati, jabatan itu justru menjebak kita untuk sebuah kehinaan dan sebuah penyesalan kelak di hari kiamat. Bahkan tidak usah lama-lama menunggu kiamat. Ya, ketika kita masih di dunia saja, kita saksikan pejabat yang segar bugar, belum pensiun. Ya, sebagian sudah ada yang pensiun, tapi masih segar bugar, harus berhadapan dengan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Harus berhadapan dengan Kejaksaan Agung. Karena apa? Karena terlibat kasus-kasus penyalahgunaan jabatan. Termasuk diantaranya kasus-kasus korupsi. Jadi tidak usah menunggu yaumal qiyamah. Di dunia ini banyak kita saksikan orang-orang yang mendapatkan khizyun wa nadam, mendapatkan kehinaan dan penyesalan sebelum datang hari kiamat lantaran salah menyikapi jabatan. Salah kaprah kita ialah kita menganggap jabatan itu sebagai nikmat karunia yang wajib kita syukuri, maka diadakanlah syukuran karena teman kita, famili kita menduduki jabatan-jabatan tertentu, apalagi jabatan-jabatan strategis. Kalau tidak mengadakan syukuran jadi rasana, jadi pembicaraan, jadi buah mulut. Wah, bakhil sekali, cetil sekali. Masa SK-nya sudah turun, menjabat jabatan yang begitu strategis, tidak mengundang kita untuk syukuran makan-makan di hotel berbintang atau di restoran kelas atas. Inilah sikap kita selama ini. Sebagian kita bersikap seperti itu, menganggap jabatan sebagai nikmat karunia, melupakan bahwa jabatan itu adalah sebuah amanah. Akibatnya apa? Akibatnya kita saksikan
Ketika seseorang menjabat, ramai-ramai teman-temannya, famili-familinya memanfaatkan kedudukan teman atau keluarga yang sedang menjabat ini untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok. Yang namanya proposal mulai dari pengerasan jalan, lapangan badminton, sampai ke rumah-rumah ibadah, diajukan ke meja para pejabat-pejabat. Ini adalah sebuah contoh yang tidak baik. Karena kita menganggap jabatan itu identik dengan nikmat karunia. Akhirnya sang pejabat lupa bahwa dia diberi amanah. Dia menganggap bahwa jabatan itu adalah fasilitas nikmat Allah bagi dirinya. Maka dia akan menikmatinya beserta teman-teman dan kerabat. Akhirnya terjadilah apa yang kita saksikan. Dia harus berhadapan dengan KPK, berhadapan dengan Kejaksaan Agung dan lain sebagainya. Ini akibat dari kesalahan mempersepsi jabatan. Maka penting bagi kita untuk meluruskan persepsi kita mengenai jabatan sebagai amanah ini. Sebab kalau kita selalu sadar bahwa jabatan itu adalah amanah, maka kita akan berusaha sebaik-baiknya, seteliti mungkin agar supaya dapat mempertanggungjawabkan jabatan itu di akhir masa jabatan kita. Kita dapat mengembalikan amanah tadi kepada sang pemberi amanah dalam keadaan yang sebaik-baiknya, bahkan dalam keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Itu semestinya. Dan orang yang selesai dari jabatan sementara dia menganggap jabatan itu sebagai amanah, dia akan melepas jabatan itu dengan legowo, dengan hati plong, dengan hati senang, karena dia telah melalui masa jabatan selama 5 tahun atau berapa tahun dalam keadaan selamat sejahtera, tanpa rapor merah, tanpa harus berhadapan dengan penyidik-penyidik dari KPK, dari BPKP, BPK dan lain sebagainya. Maka dia akan bersyukur. Dan disinilah sebetulnya perlu ditradisikan. Syukuran itu bukan di awal masa jabatan, tapi setelah seseorang menyelesaikan jabatan tanpa rapor merah. Disitulah seharusnya seseorang melakukan syukuran. Ini kalau orang memahami jabatan itu sebagai amanah. Tapi sebaliknya, kalau orang menganggap jabatan itu sebagai nikmat karunia, maka hilangnya jabatan itu dianggap sebagai malapetaka yang tidak main-main. Bahkan dianggap semacam kiamat dalam tanda petik, yang disebut dengan al-qiyamatus sughra, kiamat kecil. Kiamat yang besar adalah kiamat runtuhnya dunia ini. Tapi kiamat yang dialami oleh orang yang berhenti dari jabatan sementara dia menganggap jabatan itu adalah segala-galanya, itu adalah kiamat kecil. Maka dia akan mengalami berbagai penderitaan akibat hilang jabatan itu. Dia akan mengalami apa yang disebut post power syndrome. Sindroma akibat tidak lagi memiliki jabatan, memiliki kekuasaan. Karena selama ini kekuasaannya diperoleh dari jabatan yang dikangkanginya. Maka ketika jabatan itu hilang, dia merasa dunia sudah tidak punya arti sama sekali. Muncullah post power syndrome. Ada yang stroke, ada yang depresi, dan ada yang menderita penyakit-penyakit kejiwaan yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian,
Apa yang saya sampaikan ini perlu saya sampaikan. Karena tahun depan kita akan banyak memiliki calon-calon pejabat. Pejabat publik, entah itu kepala daerah, entah itu anggota legislatif, DPR pusat, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, BPD, DPD dan lain sebagainya. Para bupati, para wali kota dan wakil-wakilnya, gubernur dan wakil-wakilnya, kita akan banyak menjumpai pejabat-pejabat baru. Ya, termasuk presiden ya, termasuk presidennya. Maka penjelasan tentang kedudukan jabatan sebagai amanah menurut ajaran Islam ini perlu kita camkan, perlu kita hayati, dan kita amalkan segala konsekuensinya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pejabat-pejabat publik yang baru, yang lebih baik, dan lebih membawa maslahat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Amin ya mujibas sa'ili. Mari kita tutup dengan doa. Dan sekali lagi dalam doa ini saya titipkan doa untuk pribadi saya. Jangan dianggap sebagai pengkhianatan, tapi ini sebagai permohonan bantuan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Mudah-mudahan proses pemulihan kesehatan saya berlangsung dengan baik. Amin ya mujibas sa'ili. Tawassulan bil amali salih listijabati du'aina. Naqra'ul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وعافية في الجسد وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم رب الناس أذهب البأس عني. اللهم رب الناس أذهب البأس عني. اللهم رب الناس أذهب البأس عني.
Allahumma shfini, Allahumma shfini, Allahumma shfini min hadzal maradi alladhi asabani shifaan ajila, shifaan tamman kamila, shifaan la yughadiru saqama, fa innaka antas syafi la shifaa illa shifaa'uk birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la tada' lana fi ijtima'ina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati hiya laka ridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Wa ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi hurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wa huwal musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.